Okay, we're live now. Selamat malam semuanya. Oke, kita ketemu lagi di acara Instagram Live Kanker Anak Indonesia bersama saya Arleta Danisoro. Dan sebelum nanti saya ngomong lebih panjang lebar lagi tentang apa pembahasan kita, saya mau menuliskan dulu topiknya untuk malam hari ini ya, sebentar. Selamat malam semua. Kita ketemu lagi ya di Instagram Live Kanker Anak Indonesia. Sebentar, saya lagi mau catat dulu topik kita malamnya hari ini apa. Sebentar ya. Kita tulis dulu. Open heart. Just train your mind. Nah, ini topik kita malam ini. Just train your mind and your body will follow. Jadi malam hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama seorang yoga teacher. Saya kenal dia tuh udah lama banget. Jadi pas waktu tahu apa narasumbernya dia, wah saya bilang saya kenal nih sama nih orang. Gitu ya, namanya Fiska. Fiska ini, she's a great yoga instructor, gitu ya. Kalau menjelaskan itu benar-benar step by step, dan jadi kita bisa mengikuti hampir semua pose, gitu ya. Dan malam hari ini kita akan ngobrol lebih banyak tentang yoga. Siapa yang sudah melakukan yoga? Atau mungkin baru terpikir, kayaknya mau deh saya ikutan yoga, gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang yoga itu apa dan lain sebagainya. Terus apa sih maksudnya dengan train your mind gitu ya, open your heart gitu ya, di judulnya yang sudah saya pin komen itu di situ. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, tapi sebelum saya mengundang narasumber kita untuk malam hari ini, saya hanya ingin mengingatkan aja kepada semua sahabat YKAI untuk follow Kanker Anak Indonesia. Terus juga jangan lupa nanti follow sponsor kita pada malam hari ini, yaitu Javara Indonesia. Karena tersedia 5 hampers bagi yang beruntung. Total ada 5, nanti ada terbagi bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Dan juga nanti siapa yang bertanya dan kemudian dianggap oleh kami adalah pertanyaan terbaik, juga nanti siapa yang beruntung bisa mendapatkan hadiah tersebut. Nah, yang belum tahu Javara itu apa? Javara itu adalah brand dari PT Kampung Kearifan Indonesia. Ini adalah perusahaan yang bekerja di seluruh mata rantai pasokan makanan untuk menghidupkan kembali pangan terlupakan warisan Nusantara. Jadi melalui kemitraan dengan para petani, perimba, nelayan, terus juga food artisan, Javara menghadirkan beragam produk pangan premium dan organik dari berbagai pelosok di Indonesia, dan ini digunakan untuk di dalam negeri maupun juga diekspor ya. Ini juga dipasarkan ke pasar internasional. Dan juga saya ingin mengingatkan untuk Kanker Anak Indonesia tuh banyak sekali loh social media platformnya. IG Kanker Anak Indonesia, terus kemudian juga ada YouTube-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia, Twitter juga ada @kankeranakindo1 ya. FB-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia /YKAI, dan TikTok juga ada TikTok ya. TikToknya itu Yayasan Kanker Yayasan Kanker Anak IND 1 ya. Jadi itu berbagai macam social media platform yang kami gunakan. Silahkan di follow semuanya atau salah satu, tapi yang jelas kalau misalkan ingin mendapatkan hadiah pada malam hari ini harus follow Kanker Anak Indonesia. Oke, tamu kita siapa malam hari ini? Tamu kita adalah seorang yoga teacher, juga founder dari Treehouse Yoga Studio, namanya Fiska Lukartono. Dan juga pada malam hari ini saya akan ngobrol bertiga, satu lagi dengan Ketua YKAI yaitu Mbak Sali Sorongan. Coba kita lihat apakah. Nah, saya lagi menunggu ya. Selamat malam buat semuanya, buat ini sahabat YKAI. Hai. Hai, aduh, muka gue gak kelihatan ya, tuh.
Iya, kamu pokoknya pulang. Nah, sekarang Udah belum? Jadi, ini adalah Fiska. Halo. Gila ya, kita udah lama Tunggu deh, banget. suaranya kok kecil ya? Bentar. Suara siapa? Kayaknya aku mesti Suaramu nggak apa pakai. suaraku? Suara kamu mengecil atau mungkin aku nggak usah pakai ini kali. Masa, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Coba para pemirsa. Soalnya memang kalau Kayaknya karena apa aku namanya, pakai Bluetooth. biasanya kalau IG Live itu kalau udah kebagi dengan beberapa teman untuk ngobrol, pasti dia kayak mengecil suaranya. Biasanya sih gitu. Gitu Fiska. Iya, Nah, ini gitu. juga Mbak Sali. Mbak Sali, mari kita undang. Suara Mbak Leta kecil katanya. Masa sih? Gimana dong? Ini sudah aku udah full nih padahal. Hai Mbak Sali. Halo. Halo Mbak Sali, salam kenal. Hai Mbak, Emang baru malam. ketemu ya sekarang ya? Baru. Iya. Baru kenal sekarang, ya ampun. Ini katanya suara Leta juga kecil. Ini kenapa ya? Coba. Iya, mengecil aku ya. sedikit. Apa handphone aku apa gimana? Nggak tahu deh. Tapi mudah-mudahan masih Ya, bisa udah. terdengar dengan baik kan? Tetap kedengeran kok. Ya, Ya, yang penting masih bisa kedengeran ya. Jadi selamat malam, Fiska. Apa kabar? Mbak Sali apa kabar? Baik. terima kasih. Ini jarang-jarang loh Ibu Ketua muncul di Instagram Live. Aduh. Mbak Sali, tahu nggak sih sama Fiska itu, aku tuh udah kenal dari zaman dia gadis sampai sekarang udah jadi ibu beranak satu. Wah, Dari semua zaman anak-anak ya. Dia sekarang udah jadi ibu-ibu sama kayak kita berdua. tapi badan untuk beliau itu kayaknya mesti belajar tuh, Mbak Lena. Emang banget. Aduh, tapi ngomong-ngomong, kalau Mbak Sali itu yoga juga nggak sih? Aku enggak. Tapi belajar untuk meditasi ya. Maksudnya saya biasa olahraga yang gedebak-gedebuk, tapi kayaknya udah umur juga, kayaknya emang udah harus waktunya juga yoga. Tapi ikutin ada kelas-kelas ikutin. Iya, menyenangkan sih yoga. Awalnya sih juga yoga tuh udah cukup lama ya, dari tahun 2007. Kita tuh ketemu tahun berapa ya, Fiska ya? Aduh. 2007 ya mungkin ya. Soalnya kan aku kayak baru-baru ngajar 2007 ya di Selfit ya. Iya. Jadi pada saat itulah aku juga mulai yoga gitu kan. Nah, tapi gini, sebelum kita membahas yoga itu apa dan lain sebagainya, mungkin biar teman-teman di sini sahabat YKI juga kenal gitu. Fiska tuh udah berapa lama sih yoga, dan waktu itu tertariknya sama yoga tuh gara-gara apa? Oke, aku tuh sebenarnya yoga tuh dari tahun 2006 kan. Jadi 2006 mulai latihan yoga, mulai dikenalin sama yoga gitu. Masih kecil banget dia waktu itu, masih anak-anak senang yoga karena emang pertama kali ketemu yoga tuh emang kan dulu aku emang dancer kan. Jadi emang aku seneng karena gerakannya tuh challenging, terus fun banget gitu, fun and challenging gitu. Jadi awal suka yoga ya karena itu, awalnya karena itu sih, basicnya itu doang. Terus sampai sekarang pas 2007 mulai mulai ngajar yoga, masih ngajar yoga aku sampai gitu. Jadi that's why I love yoga awalnya. Nah, that's why you love yoga. Oke. Nah, My life. ini mungkin buat Mas Ali, Yoga. buat Mas Ali juga yang mungkin belum into yoga gitu. Tapi siapa tahu, karena kan nanti rencananya kita kan it's a lifestyle ya. Oke. Ini Fiska agak sedikit putus-putus ya. Kayaknya koneksi dia kurang baik kali ya. Tapi Kalau aku kenapa Mas Ali? Yoga is your what? Oke. Ini rupanya koneksinya kurang baik sama Fiska. Jadi nggak apa-apa, nanti kita tunggu aja sampai dia muter-muternya. Nih kalau di saya muter-muter, di Mas Ali, Fiskanya muter-muter juga nggak sih? iya, muter-muter. Ya berarti koneksinya dia.
Nah, oke, tapi sebelum nanti kita ngebahas tentang apa namanya, tentang yoga itu apa, tapi kan beberapa kali Yayasan Kanker Anak Indonesia itu kan dari beberapa kali saya pernah juga dapat kiriman e-poster gitu ya, itu tuh yoga charity gitu kan. Nah, mungkin bisa cerita kenapa sih kok milih yoga charity gitu waktu itu Mbak Sali, dan sampai sekarang juga masih. Ya, memang yoga itu kan selain kita mengadakan penggalangan dana, yoga itu kan bagus buat kesehatan, buat juga mental, kesehatan mental juga. Jadi sebetulnya satu pengurus YKI yaitu Ibu Ruth yang memang dia beliau adalah seorang yogis ya. Jadi saya juga belajar dan kita semua pengurus juga akhirnya jadi belajar untuk bagaimana bisa belajar yoga itu sendiri. Tapi luar biasa karena ini menyangkut kesehatan dan juga YKI juga bergerak dalam yayasan yang memberikan meng-awarekan ke masyarakat tentang kesehatan. Jadi sepertinya yoga ini sangat baik, dan apalagi kalau ibu-ibu atau pasien juga bisa mengikuti, itu luar biasa sih, bagus untuk mereka juga, untuk anak-anak. Iya, memang yoga itu sangat bagus dan calming sih bagi beberapa orang mungkin yang biasanya olahraganya yang dinamis gitu ya, kayak misalnya lari, sepeda, atau yang tadi Mbak Sali bilang gedebak-gedebuk gitu ya. Ini sebenarnya yoga tuh bisa, ya orang bilang memang olahraga yang semua tuh terkait antara jiwa dan raga kita tuh, semua pikiran tuh nyatu gitu. Jadi kalau kita pikirannya lagi kacau, pasti kita juga gerakannya juga jadi kacau banget gitu ya. Dan tadi untuk sahabat YKI sempat di-mention tadi oleh Bu Sali bahwa ada yang namanya Ibu Ruth, salah satu pengurus kanker Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya juga kenal dengan beliau, gitu. Kita juga sama-sama di kelas yoga, Fiska juga pasti udah ketemu. Nah, Bu Ruth ini ya, itu tuh usianya udah 60-an, tapi ya Fiska untuk gerakannya dan badannya juga kayak banget gitu ya. Jadi memang kalau mau lihat bukti gitu, hasil daripada yoga ini bisa melihat beliau. Oke, nah Fiska mungkin bisa menjelaskan dulu ya, sebenarnya yoga itu apa sih? Karena kayaknya orang tuh definisinya tuh macem-macem gitu, dan ada yang menganggap yoga itu adalah gaya hidup, ada yang bilang yoga itu agama, ada yang bilang yoga itu ya memang salah satu bentuk olahraga. Tapi kalau pengetahuan Fiska dari belajar yoga dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, definisi dari yoga itu apa? Jadi sebenarnya sih definisi yoga itu setiap orang personal sih kalau aku bilang. Karena setiap orang kan journey yoganya beda-beda. Ketemu yoga style-nya beda-beda. Ada yang ketemu yoga langsung gabruk-gabruk, lompat-lompat. Ada yang ketemu yoga latihan pernafasan, atau ada yang ketemu yoga langsung meditasi gitu. Jadi kalau Mbak Leta nanya aku yoga apa, ya aku menjawabnya itu agak susah. Jadi kayak buat aku sendiri tadi aku bilang yoga is a lifestyle. Buat aku yoga sesuatu yang aku akan lakukan seumur hidup aku, karena aku udah dapat manfaatnya di tubuh aku bisa lebih mencintai tubuh aku dan sebagainya. Mungkin kalau untuk definisi aku lebih untuk general, kayak lebih bisa mendefinisikan yoga sebagai latihan olahraga. Yoga tuh apa sih? Kan sebenarnya orang lebih umumnya mengetahui yoga sebagai olahraga ya, untuk umum gitu. Maksudnya untuk umum orang tuh taunya yoga sebagai olahraga kan. Jadi sebenarnya ya yoga itu adalah olahraga work in and not just work out, tapi dia juga work in kan. Jadi kayak dalam latihan yoga itu sebenarnya kita itu belajar untuk mengenal tubuh kita, mencintai tubuh kita, menerima tubuh kita dengan segala kekurangannya. Terus di yoga itu juga di yoga itu kan sebenarnya ada orang bilang kalau misalnya cuman bergerak doang itu bukan yoga gitu kan. Kalau cuman meditasi doang itu bukan yoga, pernafasan doang itu bukan cuman yoga. Padahal sebenarnya gerakan kan kalau di yoga ada yang namanya asana. Asana artinya pergerakan. Jadi yoga itu satu antara asana, posture,
latihan pernafasan dan meditasi gitu. Jadi itu semua satu kesatuan. Jadi ketika kita ketemu yoga, kita ketemu semua itu gitu. Yang tadi bilang yoga itu gerakannya cuma enggak juga. Jadi karena sekarang kan orang di dunia ini yoga udah berkembang. Jadi orang udah mengembangkan yoga gitu. Dan yoga macam-macam, kayak ada Ashtanga yoga, ada Iyengar, kan, ada Bikram, ada juga yang cuma yin yoga, yang cuma lele. Jadi keunikan dari yoga ini memilih apa yang cocok buat tubuh kita di latihan yoga itu sendiri. Ya. Buat aku tuh ya itu yoga kayak begitu. Jadi ini macet lagi. Iya, macet lagi. Mbak Sally juga tiba-tiba tertendang keluar gitu ya. Tapi sambil menanti sinyalnya cukup baik. Jadi kalau tadi sedikit merangkum aja dari obrolannya Fiska tentang yoga itu apa. Kalau yoga itu memang kayaknya kalau didefinisikan masing-masing orang itu mempunyai pengertian menurut masing-masing, menurut pengalaman atau perjalanannya masing-masing dalam melakukan yoga. Nah, bagi Fiska sendiri, yoga itu memang sudah merupakan sebuah gaya hidup, dan karena dia sudah merasakan sekian banyak manfaat dari yoga, sehingga dia akan terus melakukan yoga itu sampai dengan nanti gitu. Jadi ini memang adalah sebuah olahraga gitu ya, yang di dalamnya ada meditasi juga, ada beberapa gerakan-gerakan postur seperti asana dan lain sebagainya, dan nggak cuma leyeh-leyeh doang gitu. Walaupun yoga itu gerakan atau posturnya sama, tapi kalau dilakukan dengan kecepatan yang berbeda, dengan gaya yang berbeda ya, atau kita menahan satu gerakan berapa lama, itu manfaatnya juga ternyata beda ya Fiska ya. Nah tadi Fiska sendiri kan bilang ini udah jadi gaya hidup gitu ya bagi Fiska sendiri gitu. Nah gaya hidup terus kemudian udah manfaat gitu. Nah kalau boleh tahu emang gaya hidupnya tuh yang seperti apa sih? Kalau kita gaya hidup yoga tuh kayak apa sih? Mungkin orang masih belum bisa membayangkan gitu. Kayak ya apa ya? Sekarang kayak misalnya kayak sekarang aku udah mulai dalam sehari-hari aku pasti aku melakukan gerakan yoga kan. Jadi maksud dalam arti kata gaya yoga itu udah jadi habit aku setiap hari. Jadi aku tuh setiap hari harus yoga gitu. Dalam ketika melakukan yoga itu aku ngerasa badan aku tuh seharian tuh ngerasa lebih enteng, so aku juga bisa lebih fokus, lebih tenang gitu. Plus juga kan di yoga itu ada latihan pernafasan dan meditasi, bisa bikin lebih rileks juga dan bisa tetap waras dalam keadaan pandemik ini kan Mbak Leta. Dan bisa tetap waras. Di rumah kan nggak kemana-mana juga kan. Tetap waras nih kan, karena di rumah nggak kemana-mana ya, kayak lagi pandemi gini, aduh kayak kanan kiri lo lagi 4L gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya aku nggak yoga mungkin nggak bisa sewaras ini kali, mungkin aku bisa lebih gila, jadi crazy. Jadi ya itu sih. Sempat disebutin sama Mbak Sally juga bahwa yoga itu memang bagus buat mental health gitu ya. Dan tadi kan kamu juga sempat nyebutin bahwa yoga itu ada work in gitu. Kita melihat ke dalam, tapi ada juga work out gitu. Nah mungkin bisa tolong dijabarin lagi maksudnya work in itu apa, terus work outnya itu gimana? Jadi kalau workout ya pasti kan salah satu manfaat yoga dari workout adalah memperbaiki postur tubuh kita kan. Secara nggak langsung kita bisa memperbaiki postur tubuh, meningkatkan flexibility tubuh, menguatkan otot, terus melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme tubuh. Itu semua manfaat yoga yang bisa kita dapetin gitu dari workout itu sendiri. Dari work in sendiri sebenarnya kayak tadi yang kita bisa ngurangin stres, kita bisa lebih fokus dan jadi aku ngerasa yoga tuh dalam work in aku tuh bisa lebih fokus untuk menjalani kegiatan aku sehari-hari dalam satu hari itu. Terus bisa lebih tenang, jadi nggak gampang panikan, nggak gampang marah, nggak gampang emosi, karena kan
ketika kita bernafas lebih nyaman, bernafas bisa lebih bagus, pernafasan kita lebih pelan, otomatis kan kita jadi otak kita kan kayak ngirimin kayak otomatis kayak bisa lebih, semua bisa jadi lebih apa sih yang tadi Baleta bilang apa, the train your mind and the body will follow kan, kayak mind kita semua kita lebih tenang, body kita akan ngikut, jadi kayak lebih enak untuk ngelakuin apa aja gitu. Itu lebih lebih mendekatkan kepercayaan diri juga kan sebenarnya. Jadi kita lebih percaya diri dalam menjalani hari gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin ini untuk baru Mbak Sally, selamat datang kembali. Jadi sempat ini ya, sempat menghilang tapi back. Followers hilang maupun followersnya Mbak Sally gitu ya. Selamat bergabung di acara ngobrol kita pada malam hari ini. Kita sedang membahas tentang yoga dan charity yoga yang nanti dilakukan oleh Kanker Anak Indonesia. Dan kalau misalnya punya pertanyaan silahkan. Dan nanti juga akan ada hadiah yang kami bagikan karena kami hari ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Javara Indonesia. Jadi kalau ingin mendapatkan hadiahnya silahkan follow Kanker Anak Indonesia Instagramnya dan juga akunnya Javara Indonesia @Javara Indonesia. Nanti ada 5 hampers bagi 5 orang yang beruntung. Oke? Ada hadiahnya. Mau nih kalau Javara soalnya produk-produk organik dan berkualitas, ini bagus buat kesehatan. Iya kan? Bener nggak Mbak Sally? Kalau misalnya kita juga makannya sehat, olahraganya juga insya Allah nanti kita juga bisa sehat gitu ya. Nah tadi Mbak Sally sempat pas lagi menghilang gitu ya, tadi Fiska sempat cerita kalau misalnya ya itu tadi dia bilang dengan yoga tuh justru dia bisa jadi lebih waras. Bener-bener ya, untuk mental health tuh paling ini banget ya, berhubungan sekali. Ini Mbak Leta, ini kan juga bagus banget nih, open heart, just train your mind, the body will follow. Itu keren banget ya, quote-nya dari Treehouse Yoga Studio. Iya nanti tanggal 31 Mbak Sally harus ikutan. Nah ya, ngomong-ngomong tanggal 31 gitu kan, ini kita lagi membahas yoga. Jadi biar tahu dulu nih secara teori apa yoga, tapi mudah-mudahan nanti tanggal 31 tuh bisa join sama kita. Ada apa sih tanggal 31 Oktober itu? Ya yoga charity hari Minggu ya Mbak Leta ya, Minggu tanggal 31 tuh jam 8 pagi. Jadi selain mengikuti kegiatan yoga, tapi dengan 100.000 itu bisa membantu anak-anak dengan kanker yang sekarang ini sedang berobat. Dan ini juga yang kita perkenalkan ke teman-teman juga yang mungkin baru kenal dengan YKAI. Kita programnya itu selain memang memberikan bantuan pengobatan, transportasi dan juga parental support. Jadi banyak kegiatan, tidak hanya mengobati mereka, memberikan bantuan, tetapi juga mengedukasi, juga memberikan adik-adik belajar bahasa Inggris, melukis. Jadi programnya itu luas sekali, dan Mbak Areta dan Letok yang terus memberikan semangat buat adik-adik, memberikan bantuan yang gak pernah putus lewat Instagram Live dan podcast. Thank you banget Mbak Leta. Sama-sama senang hati. Nah jadi nanti bisa ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sally itu bahwa dengan 100.000 rupiah ini nanti bisa sangat membantu anak-anak yang saat ini sedang berjuang melawan kanker. Kita memberikan support secara finansial, ini juga untuk kegiatan-kegiatan yang mensupport mereka secara mental juga gitu ya, supaya mental health-nya tuh kebangun gitu, baik untuk pasiennya maupun juga dengan untuk orang tuanya gitu, karena support itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, tapi ngomong-ngomong ini prakteknya gimana? Kalau dulu-dulu sebelum pandemi kan biasanya kita ketemu ya, ngumpul kita yoga bareng. Nah, kalau sekarang ini gimana? Lewat Zoom ya Mbak Leta. Lewat Zoom kita lewat Zoom. Ya semoga sih bisa ketemu langsung, yoga langsung ya. Ketemu dengan Mbak Fiska, tapi kayaknya masih belum bisa. Jadi mungkin lebih enak lewat Zoom, lebih aman dan nggak usah kemana, di rumah aja join. Hubungi admin YKI
di 0816 740242 untuk pendaftar atau Facebook. Oke. Jadi caranya itu ya, tadi bisa menghubungi adminnya Yayasan Kanker Anak Indonesia maupun di 0816 740242 atau melalui DM di Kanker Anak Indonesia ataupun di Facebooknya Yayasan Kanker Anak. Ini kita masih menunggu Fiska. Nah, itu dia sudah hadir kembali. Fiska, ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan ya. Dan mudah-mudahan sinyalnya anteng terus nih mulai dari sekarang, karena kita sudah masuk sesi tanya jawab dari para sahabat YKAI nih. Fiska, ini udah cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya gitu ya, dan kayaknya ada baru beberapa yang kayaknya baru baru tahu atau pengen tahu lebih lanjut. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Tadi kan manfaatnya banyak banget ya. Ini Fiska pengen tanya dari Hesti Feriana Sihombing. Apakah yoga bisa menurunkan risiko peradangan pada penderita kanker? Kedengeran nggak, Fiska? Masih muter-muter Mbak Leta. Muter-muter ya. Ya baiklah, nanti kita ini ya Mbak Hesti ya, kita kalau saya sendiri, kalau gitu saya cerita-cerita aja ya Mbak Sali yang berkaitan dengan yoga ya, karena saya juga sudah melakukan yoga sama sejak tahun 2007 ini, kenal sama Fiska dari waktu itu, jadi sudah cukup lama gitu kan. Ini ada yang bilang bagaimana cara belajar yoga secara otodidak dan bagaimana caranya agar kita bisa konsisten menjalaninya. Terima kasih. Wah, ini kalau dari saya pribadi sih waktu itu memang kita di kelas ya, dan memang paling bagus itu sih awalnya kita harus ada instruktur gitu ya. Kalau secara otodidak nanti takutnya gerakannya salah gitu kan, karena satu gerakan itu biasanya harus selaras gitu ya, ada yang benarnya atau tidak. Memang paling bagus sih kalau ada instrukturnya yang bisa membantu kita gitu Mbak Sali gitu, walaupun sekarang banyak dari Zoom dan lain sebagainya karena nggak bisa ketemu. Terus kalau mau konsisten ya memang harus semangat dari dalam karena Anda suka keluar malesnya juga. dan bisa tenang ya kalau yoga itu kan. Kalau saya lebih ke meditasi, tapi ya memang gerakan-gerakan itu kan yang memang memberikan kelenturan buat tubuh juga. Yang buat saya gedebak-gedebuk ini mesti emang mesti dilenturkan juga, nggak bisa gedebak-gedebuk lagi, kasihan dengkulnya. Ini ada yang bilang Alvino Sunaria, hai terima kasih ya sudah sering rajin mengikuti Instagram live-nya Kanker Anak Indonesia. Ini sayang sekali nih Fiskanya juga sinyalnya kurang baik ya, jadi saya bukan instruktur yoga, tapi karena ada beberapa pertanyaan, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sepengetahuan saya berdua nih sama Mbak Sali. Kapan aja sih yoga bagus dilakukan? Apa ada waktu-waktu tertentu untuk melakukannya? Yang saya tahu yoga itu biasanya ada yang daytime yoga, ada yang pagi ya, malam. Itu kayak olahraga lah, paling enak sih memang pagi ya. Kalau Mbak Sali kalau olahraga senengnya kapan? Pagi apa? Ya pagi. Pagi ya. Sama, saya juga paling senang pagi. Kalau saya tuh biasanya punya kebiasaan pagi itu olahraga tapi belum sarapan dulu. Itu lebih bagus ya Mbak ya. Biar membakar lemak-lemak, dan kalau yang sudah banyak itu, kalau kita udah usia-usia di atas 40 tahu sendiri kan ya, minum air putih aja jadi lemak. Jadi Mbak Leta udah terus nih sekarang. Kenapa Mbak? Jadi Mbak Leta sekarang yoga terus hampir setiap hari. Yoga hampir setiap hari pasti saya juga yoga, tapi biasanya karena sekarang di rumah, saya kan banyak tuh sekarang yang lewat YouTube atau nggak, waktu itu juga diajakin sama Fiska ikutan kelasnya lewat Zoom pagi, biasanya lebih lama. Tapi setidaknya 30 menit sehari lah, 30 menit sehari melakukan stretching gitu. Jadi kalau yoga tuh memang ada macam-macamnya. Kalau pagi tuh ada yang gerakannya lebih dinamis, jadi kita lebih berkeringat. Nah kalau malam hari, saya pernah dikasih tahu sama instruktur yoga saya juga yang lain, kalau udah masuk ke malam hari atau sore itu, yang malam tuh lebih baik yang lebih menenangkan, karena secara jam waktu biologis
malam itu kan waktu kita untuk beristirahat gitu. Jadi dikasih yoganya tuh biasanya ada yang yin yoga yang lebih nenangin gitu, yang lebih banyak kayak meditasi. Jadi kayak ngerasanya tuh udahnya tuh relax banget. Dan tuh relax banget. Jadi kalau tidurnya tuh jadi nikmat gitu. Nikmat banget. Kapan bisa join juga di Instagramnya Fiska di Iya, ini di Iya. Instagram House Yoga. Jadi ini saya juga lagi, kita mau coba terkoneksi kembali dengan Fiska. Nah itu Fiska, kamu Maaf ya, aku tuh kayaknya handphonenya deh. Beda. Oke, Fiska, ini tadi sorry banget ya, tapi mewakili karena yang pernah melakukan yoga walaupun bukan ahli, sempat jawab-jawab juga walaupun kesannya jadi sok tau banget sih. Cuman untuk isi obrolan, ini ada yang nanya, sebaiknya yoga itu dilakukan kapan? Apa ada waktu-waktu tertentu untuk melakukannya? Sebenarnya sih yoga kapan aja ya. Asal jangan malam-malam. Kalau malam-malam kan energi udah low. Jadi ya mungkin juga jangan terlalu siang. Kalau siang kan kita udah waktunya mungkin tidur siang atau kita waktunya makan siang kan. Baiknya sebenarnya pagi sih, paling enak pagi, karena kalau pagi itu kan udara lebih seger, lebih fresh gitu. Jadi lebih bisa, moodnya lebih bisa bagus gitu untuk pagi. Sama mungkin kalau sore jam-jam 3 gitu, jam-jam 4 tuh masih oke lah gitu. Terus mungkin kalau misalnya yang orang kantoran kan agak susah ya waktunya. Kalau untuk orang kantoran ya bisa sih malam, cuman emang kalau malam itu agak moodnya agak beda ya. Moodnya nggak bisa dibikin kayak pagi gitu. Iya. Gitu. Tadi berarti ada bener sih kalau yin yoga tuh enak banget kan kalau misalnya yoga malam-malam tuh lebih ke low gitu kan, lebih kayak yang buat relaxing gitu-gitu, nggak gubrak-gabruk gitu. Ya. Gitu. Tapi ada juga sih yang seneng gubrak-gabruk malam-malam gitu. Jadi again kayak tergantung tipe orangnya sih. Tipe orangnya tuh senangnya kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu baru pertama kali yoga, ya lebih baik pagi atau sore gitu. Oke. Nah ini ada yang tanya dari Rike Elfitra, kalau misalnya untuk anak-anak tuh bisa mulai dari umur berapa ya? Sebenarnya bisa dari umur kecil sih. Anakku kan si Noah ini kan baru umur 2,5 tahun ya. Aku sebenarnya udah ngenalin dia yoga dari dia bayi sih. Aku udah suruh dia kayak aku gitu. Udah kamu mah. Iya, dalam kandungan pun kan kita sebenarnya latihan pernafasan gitu-gitu kan. Jadi dari kecil sih udah dikenalin yoga tuh bisa. Jadi kayak cuman bayi itu kan sebenarnya kayak dalam dia merangkak apa itu kan sebenarnya gerakan yoga itu kan beberapa diambil dari gerakan merangkak bayi gitu-gitu kan. Terus bayi suka down dog itu kan sebenarnya kayak happy baby pose itu kan ada gerakan bayi juga suka kayak gitu kan. Dan aku bahkan sering banget belajar dari Noah gitu, kayak oh ternyata Noah tuh kalau merangkak kayak gini. Terus aku coba-coba ngerangkak sendiri, ini susahnya ternyata. Jadi kayak ternyata tuh nggak segampang itu gitu. Dan ya kenalin yoga dari sedini mungkin sih, boleh gitu ya. Dan yoga itu kan nggak semua gerak, misalnya kita nggak kalau kamu lihat mungkin di Instagram kan sering ada yang gerakan-gerakan yang heboh-heboh gitu kan. Enggak, yoga tuh nggak kayak gitu doang gitu. Jadi kayak orang suka ngerasa, oh yoga itu tuh sebenarnya gitu-gitu ya, yang fleksibel, yang kaki di belakang kepala, apalah gitu kan. Gitu. Jadi aku bilang, enggak, yoga itu enggak cuman itu gitu. Maksudnya dari awal kamu cuma ngajarin anak kamu nafas yang benar gimana tuh sebenarnya juga udah yoga kan. Dari awal kamu ngajarin cara dia berdiri yang dengan benar tegak itu, duduk yang benar aja tegak itu kamu udah ngajarin dia yoga. Sebenarnya kan yoga kan memang duduknya tegak gitu. Jadi kayak ngajarin postur aja tuh sebenarnya udah yoga gitu. Jadi sedini mungkin kalau kamu bisa ajarin gitu. Kita tiduran aja, yang terakhir itu Savasana aja yoga. Iya, Savasana aja yoga. Tiduran berbaring aja tuh, yang itu favorit siapa orang. Iya, pose paling favorit Savasana. Savasana gitu ya. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Hes, ini bagus banget ya, mungkin Fiska tahu gitu, apakah yoga itu bisa menurunkan risiko peradangan pada penderita kanker? Nah, itu aku nggak bisa jawab ya, karena jadi gini, sebenarnya yoga itu kan gini, yoga itu aku tuh guru yoga gitu ya, jadi aku tuh bukan dokter.
not a doctor and aku bukan ahli di bidang cancer gitu. Jadi aku nggak bisa jawab gitu. Maaf banget aku nggak bisa jawab. Jadi mungkin kamu harus tanya yang lebih ahli gitu. Buat aku sih yoga mungkin cuman gini. Pertama kali latihan yoga adalah satu bonusnya adalah pikiran kita lebih sehat kan. Pikiran kita lebih sehat, jiwa kita lebih sehat, otomatis bonusnya tubuh kita juga lebih sehat. Jadi hopefully dalam latihan yoga bisa meningkatkan energi positif, pikiran positif kita. Jadi dari energi positif, pikiran positif, otomatis tubuh kita jadi ngikut kan, jadi lebih segar, lebih bugar gitu. Ya, oke. Itu sih masuk akal banget. Nah ini ada pertanyaan dari Mary Lontoh juga yang kira-kira kalau misalnya kita latihan yoga itu, apakah kita juga harus menjaga pola makan gitu ya, dan sebenarnya bentar ya. Irma, matiin dulu ya. Matiin dulu. Aku akan dengerin. Maaf ya, ini aku lagi beli balon T-Rex hari ini, terus lagi ditiup balon. Terus bunyi balon, aku nggak dengar suara kamu deh. Oke, gimana? Oke, jadi dia nanya kalau selama yoga ini sebaiknya apakah kita menjaga pola makan. Terus yang kedua, keuntungannya kalau kita melakukan yoga secara teratur itu apa? Jadi emang kan balik lagi kalau misalnya olahraga, ini tentang penurunan berat badan ya kayaknya ya. Jadi bener nggak sih penurunan berat badan ya? Jadi nggak tentang pola makan aja, mungkin dia nanya harus dijaga nggak sih gitu kalau oh iya dong harus. Jadi of course pola makan harus dijaga dong. Jadi otomatis kalau pola makan, jadi olahraga itu kan penting ya, olahraga sebenarnya penting, tapi yang paling penting adalah pola makan gitu. Jadi sebenarnya percuma kalau kamu olahraga berat, misalnya olahraganya banyak setiap hari olahraga, tapi pola makan kamu nggak dijaga gitu. Tapi ya cheating day juga harus, kan happy ya kalau cheating. Cheating day pun penting gitu, maksudnya jangan sampai kamu pola makan jaga sampai diet strict terus kamu jadi gak happy gitu. Yang penting kamu menjaga pola makan, tapi kamunya happy nggak ketika kamu menjaga pola makan gitu. Jadi pola makan sesuaikan dengan yang kamu bisa aja saat ini gitu. Maksudnya nggak harus kayak tiba-tiba jadi nggak makan gorengan gitu, tiba-tiba nggak jadi makan santan-santan gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu bisa mengurangi gorengan santan-santan itu lebih baik gitu, lebih bagus, karena kan itu buat diri kamu sendiri juga gitu. Jadi semua yang kamu lakukan itu selalu ingat untuk diri sendiri. Masalah badan, jadi kayak untuk diri sendiri, untuk sehat aja dulu gitu. Jadi pikirkan sehat dulu ya gitu. Ya, jadi ini soal pola makan ini, kalau makan enak-enak saya selalu bergantung sama Mbak Sari yang sering ngirimin saya makanan soalnya. Wah, aku juga mau dong. Mbak Sari itu hobi banget, jadi kadang jago ya masaknya. Aduh, ngirimin makanan-makanan sering banget dan enak-enak selalu tuh kalau dari sama Mbak Sari. Ya ampun. Iya, makanan enak tuh paling nggak bisa dilewatin ya. Fiska udah kita apa? Kenapa? Nachosnya Letas Kitchen. Oh, Mbak Leta juga iya benar. Mbak Leta itu juga punya restoran kan, ya ampun. Tapi aku belum pernah datang loh, ya ampun. Terus pandemi lagi. Aku pernah bawa ke tempat yoga, kamunya nggak ada. Wah. Iya, akunya nggak ada pasti. Kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol. Nah ini bagus juga nih. Mungkin Fiska tahu adakah gerakan-gerakan yoga seperti apa nih yang cocok misalnya kira-kira untuk membantu anak-anak yang lagi sakit kanker atau mungkin yang berkebutuhan khusus gitu. Apakah mungkin ada gerakan-gerakan khusus gitu? Sebenarnya again balik lagi, ajarin dulu aja nafas yang benar dulu. Jadi ajarin cara nafas yang benar dulu aja gitu. Itu udah paling basic. Sama sebenarnya simple banget sih, ajarin cara duduk yang benar kayak gimana, how to sit in the proper way, tegak gimana gitu. Gimana Jadi itu cara yang postur yang benar nih mungkin nih sekarang untuk para orang tua yang sekarang lagi duduk ya. Oke, kita belajar duduk tegak. Oke, gimana nih Fiska? Oke. Jadi kalian duduknya kayak apa? Sekarang di kursi ya.
Bisa kamu duduk di kursi. Kayak aku, kalau aku senangnya kakinya disila. Walaupun duduk di kursi tetap disila ya, Nek. Jadi silamin kaki. Kalau di yoga namanya Sukhasana. Sukhasana pose ya. Just cross the legs gitu. Terus mungkin tangan kamu boleh bawa ke atas paha ya. Tangan kamu bawa ke atas paha, terus pastiin sikunya nggak tegang. Jadi tegang tuh artinya nggak dilurusin gitu. Jadi nggak ditegang gitu. Jadi pastiin dari bagian lengan atas, lengan bawah kamu relax di atas paha. Terus bagian telinga, bahu, panggul kamu sejajar, itu satu garis. Nah, paling gampang kalau kamu ada tembok di belakang kamu bersandar ke tembok juga boleh gitu. Terus pastiin bagian dada kamu nggak ketutup. Jadi ketika kita bahunya collapse kayak gini, otomatis kan kita jadi agak lebih susah nafas ya. Gitu. Jadi tidak boleh bungkuk ya, tidak boleh ya, anak-anak. Tidak boleh bungkuk. Nah, tarik bahunya ke belakang, condongkan sedikit dadanya ke depan, pastiin punggungnya tegak, dadanya kebuka sedikit aja tapi nggak sampai kayak begini banget, just like a little bit open gitu. Terus lehernya memanjang, bagian telinga sama bahunya ada space, jangan keangkat. Gently, slightly, jadi cuman sedikit aja bahu tekan ke bawah, tapi nggak ditekan banget, cuman kayak slightly press down. Jadi actually basically sih sebenarnya netral aja bahunya. Terus kita kan sering lihat Instagram nih, ya kan? Biasanya kalau orang sering lihat Instagram ngapain? Nunduk. Jadi mastiin jangan nunduk ya. Sama yang sering di depan laptop tuh itu biasanya nunduk. Jadi usahain dagu sama lantai paralel gitu. Udah gini aja duduk tegak. Sesimpel as this gitu. Orang juga suka lupa gitu. Lagi nonton Netflix begini ya kan, lagi nonton YouTube kayak gini, lagi di depan laptop usahain oh iya tegak gini. Lagi ngapain aja tegak. Jadi remind gitu dulu aja dari awal untuk yang gampang gitu. Sebenarnya duduk tegak itu bagus banget gitu untuk jadi otomatis kan kalau kita duduk tegak kan spine kita kan memanjang ke atas kan. Jadi semua aliran jadi lebih lancar gitu semuanya. Jadi pastiin tegak dulu aja gitu. Jadi latihan. Cuman sesimpel itu aja sih. Ini aja udah yoga ya namanya ya, itu aja udah. Iya, terus nanti abis itu latihan nafas. Jadi kayak nafasnya dilatih dari situ kita bisa latihan nafas juga. Abis tertegak latihan pernapasan gitu. Ya nanti kalau misalnya mau lebih rinci lagi, udah aja ikutan Fiska gitu ya, ada House Yoga gitu, bisa belajar di sana lewat Zoom juga, dan nanti ikutan charity yoga kita tanggal 31 Oktober ya. Nah itu cuman sesimpel itu aja. Dan apakah itu tadi yang kita buka itu namanya open your heart, itu kayak open your heart, jadi dibuka open your heart. Nah, terus kemarin tuh ternyata ada yang ngomong ke aku kayak, Fiska kelasnya susah nggak? Karena aku tuh sebenarnya agak-agak ada signature kelas gobios ya. Jadi enggak kok kelasnya nggak susah gitu. Jadi pada ketakutan susah. Jadi aku bilang enggak, ini bener-bener easy class to open your heart. Ya. Nah, sekarang dengan teknik. Ini manfaat open your heart tuh ke kitanya. Open your heart itu terkoneksi dengan our heart, the center of our heart. Jadi kalau kalian tahu cakra, dia connected sama the first of the chakra, Anahata chakra. Jadi cakra keempat kita. Jadi warnanya pink, bisa dibilang pink juga. Ini nanti kalau misalnya kamu pakai pink juga boleh. Terus dia itu connected with love. Jadi kayak cinta, compassionate, kindness, confidence. Jadi all the things that connect with love. Jadi kayak ini benar-benar cinta banget. Jadi diharapkan yang bisa ikut kelas ini bisa lebih bisa merasakan cinta ke dirinya sendiri dan juga bisa berbagi cinta ke orang lain. Nah, makanya ini penting banget ya Mbak Sally, judulnya Open Heart, Just Train Your Mind and the Body Will Follow. Memang cocok banget tadi dengan yang Mbak Sally bilang bahwa ini adalah untuk mental health gitu ya, karena kita cinta kepada diri sendiri, kita sayang sama diri sendiri, nanti kita juga bisa memberikan energi yang sangat dibutuhkan oleh para pasien ya Mbak Sally ya. Dan Ya, juga amin. ya.
Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan nih dari Fulviali, dibilang aku rutin yoga tapi belum bisa sepenuhnya satu napas satu gerakan saat vinyasa. Karena pasti ngos-ngosan gitu. Apa ada tips? Karena aku yakin pasti akan lebih banyak manfaat untuk menenangkan pikiran. Kalau vinyasa ya kuncinya satu sih, sering latihan. Jadi nafas juga sering latihan. Jadi kalau misalnya emang ngos-ngosan, kalau di vinyasa juga tuh ada yang namanya ujjayi breath. Jadi kita harus pakai si ujjayi breath itu. Cuman emang kalau kita belum terbiasa sama vinyasa itu kan flow. Jadi artinya flow. Jadi yoganya tuh lebih nge-flow. Lebih ada kardionya. Jadi tadi aku bilang kan kalau style yoga tuh macem-macem. Ada yang cuman diem lama, ada yang relax bener-bener stretching doang, ada yang bener-bener tahan di satu posisi lama sampai keringetan gobios. Nah kalau vinyasa tuh kayak ashtanga, jadi kayak dia ngeflow terus. Nah untuk lebih bisa synchronize nafas sama gerakan, ya kamu harus sering latihan gitu. Emang awalnya pasti ngos-ngosan, tapi kalau sering dilatih nanti lama-lama udah terbiasa gitu. Yang penting sering diulang-ulang aja. Sering diulang-ulang karena gerakannya kadang-kadang ya Mbak hari ini sama besoknya lagi tuh beda tergantung kondisi kita saat itu ya. Nah itu juga, jadi kadang tuh kayak ketika kita lagi yoga kan selalu kan pasti kamu pernah dengar gue ngomong gini, when you practice yoga, let go of all of your expectation. Ketika kita punya ekspektasi latihan yoga kita jadi nggak enjoy latihan kita gitu. Jadi ya udah, ketika udah di atas matras, bilang ke diri sini, okay, I will follow you. Apa aja yang terjadi saat ini, pokoknya aku akan menikmatinya. And then ya udah gitu, what happened in the mat stays on the mat gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ikutin, kayak somehow tuh badan kita tuh nggak selalu sama setiap harinya. Bisa kayak hari tiba-tiba kuat banget, tiba-tiba besok jadi kayak kok kaku banget ya badannya, kok minggu depannya lagi bisa kayak aduh aku malas yoga, mau leleh aja. Ikutin badannya, jangan jangan ngikutin ego yang kayak apa ya, kadang-kadang kita suka kayak ego yang besarnya kayak kadang-kadang mengarahkan ke jadi lebih terlalu force train too hard gitu. Jadi usahain train wisely, aware with yourself, remind yourself, love yourself gitu. Jadi selalu love sih. Aku selalu mengartikan juga di aku tuh yoga itu sebenarnya kayak loving yourself gitu. Jadi kayak bener-bener dari yoga itu emang kita bisa mencintai diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Azza Khalisa yang dia pengen tahu nih bagaimana cara melakukan yoga secara otodidak, apakah diharuskan ada pelatih atau bisa sendiri. Tadi saya tuh sempat bilang sebaiknya sih memang harus ada yang ngawasin juga, karena kalau kita salah gerakan nanti bisa cedera kan ya tubuhnya. Betul. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang kan udah banyak banget ya di mana-mana sosial media, guru-guru yoga banyak yang share tentang yoga kayak gimana pernapasan apalah gitu. Jadi udah banyak platform yoga streaming online juga ya kan, di mana-mana di seluruh dunia juga udah ada gitu. Tapi again tetap sih untuk alignment pose kita masih butuh guru yoga yang ngeliatin kita udah bener belum sih alignment kita gitu. Jadi kadang kita kalau cuma belajar sendiri di depan kamera, di depan laptop, video gitu, kita ngikutin, tapi kan kita sebenarnya nggak bener-bener sure gitu apakah gerakan kita udah bener belum sih gitu, kayak pasti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi tetap sih cari guru yoga gitu yang bisa benerin posture kamu gitu, tetap harus gitu. Dan sekarang kan di Indonesia ini udah banyak yoga teacher training 200 jam ya. Nah itu sebenarnya bisa diikutin siapa aja gitu, siapa aja bisa ikut, nggak cuma guru yoga. Di teacher training 200 jam itu kita bisa belajar macam-macam, nggak cuma asana, tapi kita bisa belajar filosofinya kalau mau lebih jauh lagi gitu. Jadi tetap harus cari someone or some training yang bisa kamu interested untuk pelajaran lebih dalam lagi gitu. Nah ini mungkin kalau misalnya ada yang baru mau ikutan gitu kan, tadi yoga tuh kan banyak banget gitu ya, kadang-kadang apalagi sekarang juga banyak yang modifikasi ya, yoga lattes lah, apalah gitu, kita sampai istilah atau juga ada mobility yoga makanya istilah judul-judulnya tuh kan banyak banget atau yoga gitu. Nah kalau misalnya untuk pemula yang belum sama sekali pernah mengenal
yoga gitu, sebaiknya ikutan kelas jenis yoga yang mana? Sebenarnya ikut yang lebih nggak terlalu ngeflow. Jadi biasanya kan kalau di tempat-tempat yoga tuh ada yang namanya hatha yoga, basic yoga, ya, vinyasa yoga, power yoga, ashtanga, iyengar. Jadi sebenarnya iyengar tuh bagus banget buat pemula. Karena iyengar yoga itu kan dalam 1 jam tuh dia mungkin cuma ngajin 1 gerakan atau 2 gerakan, tapi kamu tahan lama dan gobios juga gitu. Maksudnya buat beginner yang pasti belajar form dulu. Kamu cari yoga yang bener-bener di situ belajar alignment gitu. Bisa juga kamu cari basic yoga kan juga ada di mana-mana. Hatha yoga sebenarnya juga belajar isinya, kalau di Treehouse hatha yoga isinya belajar alignment gitu. Dan kalau basic yoga di sini tuh sebenarnya vinyasa kan bisa ikut, cuman mungkin kalau beginner cuman bisa ikut setengah. Nah, ditakutkan kalau kamu ikutan vinyasa yoga, abis itu kamu nggak mau yoga lagi karena ngerasa yoga susah gitu. Jadi kalau bisa ikutnya gampang-gampang dulu. Yin yoga juga boleh. Yin yoga kan menurut saya nggak susah ya, gampang. Jadi belajar yin yoga, basic yoga, hatha yoga, cari yang kayak gitu-gitu. Sama mungkin juga, again kamu juga bisa cari awal meditasi dulu. Gitu, meditasi, kamu cari guru meditasi yang kamu emang udah follow. Misalnya di sini kan udah banyak banget ya guru-guru meditasi di Indonesia yang bagus-bagus gitu. Jadi cari guru meditasi, atau mungkin kamu cari di meditasi pasti kan diajarin pernapasan juga kan, pranayama pasti diajarin gitu. Jadi cari yang gampang, either meditasi, basic yoga, hatha yoga, iyengar, itu yang lebih gampang-gampang gitu. Mungkin ya itu aja sih. Kalau vinyasa jangan dulu sih untuk orang yang belum pernah yoga. Nanti apa? Kenapa? Enggak ya? Iya, jangan. Tapi nggak tahu sih. Aku juga nggak bisa bilang ashtanga jangan sih. Ntar aku kok bisa ngomong gitu. Jadi paling gini, mungkin kalau di ashtanga tuh, kalau aku setahu aku ada yang namanya Mysore yoga gitu. Kalau kamu emang tertarik, kamu misalnya kayak ashtanga apa sih, tertarik juga nih, kamu coba approach guru ashtanga yoga. Mungkin mereka punya kelas yang lebih buat beginner ya kan, karena kan ashtanga kan emang gerakannya kan gitu-gitu, maksudnya gerakannya itu aja terus bertahun-tahun itu aja kan, jadi pasti ada deh mungkin ya buat yang beginner gitu. Pokoknya kalau udah ngikutin kelas ashtanga itu astagfirullah. Iya, astaga pokoknya astaga gitu. Udah gitu kayak nggak mau ngapa-ngapain, habis itu capek banget. Capek banget sama 1,5 jam. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Sali, Fiska nanti tuh hari Minggu tanggal 31 Oktober tuh yoganya kira-kira apa nih? Seperti apa? Terus berapa lama? Nah, yoganya kan 60 menit. Mungkin aku akan kasih gini, jadi ada juga, jadi di kelas aku di Triaso ada namanya Hatha Flow. Jadi mungkin aku lebih ke Hatha Flow kali ya. Jadi lebih ada flow-nya, tapi mungkin ada belajar satu gerakannya gitu. Jadi kita akan nanti hari Sabtu kita akan belajar gerakan open heart yang gampang. Mungkin kita akan belajar yang namanya camel pose ustrasana nanti hari Minggu itu ya. Jadi kita akan banyak latihan buka dada, terus kita akan shoulders, kita akan latihan shoulders sama hips open, hips extension. Jadi a lot of going on the front side of the body. Jadi di bagian depan tubuh kita akan buka semua. Gitu. Dan mungkin ada sedikit latihan pernafasan juga. Kenapa? Latihan pernafasan dan latihan yang ada hati. Yes. Supaya kita lebih banyak menerima cinta untuk diri sendiri dan bisa lebih banyak menebarkan cinta untuk orang lain. Ya, Mbak Sari, setuju. Hari ini lagi buat kita semua. Ya, Minggu 31 Oktober jam 8 ya. pagi. Ya, 8 pagi ya. Oke. Jam 8 pagi dan donasinya 100.000 rupiah gitu ya. Dan ini ada yang mengucapkan terima kasih banyak nih Mbak Sali kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia yang sudah banyak sekali membantu gitu ya untuk anak-anak kanker ini. Tadi ada di sini di mana ya?
intinya dia bilang terima kasih banyak, pokoknya program-programnya Yayasan Kanker Anak Indonesia tuh begini nih, katanya sangat membantu. Terima kasih semua berkat dari dukungan dari Mbak Arleta, juga Mbak Fiska, dan juga semua donatur yang sudah setia memberikan dukungannya. Kita mau anak-anak sehat ya Mbak. Yes, Ya. kita kembangkan Senyum Sehat Anak Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri acara obrolan pada malam hari ini, Fiska sama Mbak Sali nanti tolong bantu saya untuk siapa nih yang kira-kira bisa menjawab paling cepat dan paling tepat pada malam hari ini yang beruntung bisa mendapatkan hadiah dari Javara Indonesia. Nah, Javara Indonesia itu apa? Javara itu ini adalah sebuah brand, sebenarnya Javara brandnya itu dari PT Kampung Kearifan Indonesia. Ini perusahaan yang bekerja di seluruh mata rantai pasokan makanan untuk menghidupkan kembali pangan terlupakan warisan Nusantara. Jadi melalui kemitraan dengan para petani, para nelayan, perimba, dan juga food artisan, Javara menghadirkan beragam produk pangan premium dan organik yang dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi yang belum follow silakan follow dulu @Javara Indonesia dan juga Kanker Anak Indonesia. Dan siapa nih yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan ini nanti bisa mendapatkan hadiah untuk 3 orang. Ya, jadi pertanyaannya siapa sih yang menjadi sponsor IG Live kita malam hari ini? Itu pertanyaan pertama. Langsung buka IG. Yang menjadi sponsor IG Live malam hari ini? Gampang banget, tadi baru saja saya sebutkan, saya ceritakan siapa gitu ya. Jadi silahkan untuk sahabat YKI yang baru saja mendengarkan pertanyaan saya, silahkan langsung dijawab. Ali. Wah, ini benar. Terus juga dari Aza benar juga. Oke. Itu benar ya. Jadi sudah ada 2 orang yang menjawab dengan benar. 3 orang, 4 orang. Ada 3 orang. 4. Benar ya. Javara, ini nama produknya adalah Javara. Betul sekali. Jadi ini tadi yang benar sih sebenarnya dari Fulviali sama Mbak Tuti ya, yang menjawab dengan benar. IG-nya adalah Javara Indonesia, tapi kalau misalnya sponsornya adalah Javara. Nah, produk apa yang dijual oleh Javara? Tadi juga saya menyebutkan bahwa mereka ini menjual produk-produk yang tentunya produk-produk pangan premium dan organik dari berbagai pelosok Indonesia ke pasar Indonesia maupun ke pasar internasional. Jadi pertanyaannya adalah, itu tadi baru saja saya sebutkan, produk apa yang dijual oleh Javara? Baru dibilang. Masih kalau yang bisa dengar, Cuman ngetiknya susah ya kan? Harus cepet-cepet. Yeay, itu benar banget dari Rizka Raidi, pangan premium dan organik ya. Jadi karena Cepet ya jempolnya ya. jempolnya cepet banget, itu sudah terlatih gitu ya. Jadi yang sudah menjawab dengan benar tadi sudah ada 3 orang. Tadi ada @Fulviale, terus kemudian @Tuti ya. Tuti berapa tadi yang menjawab dengan benar? Coba saya cek dulu. Tuti.0803. Selamat ya mendapatkan hadiah dari Javara pada malam hari ini. Dan juga tadi ada beberapa pertanyaan juga ya yang sudah masuk dan nanti akan terpilih kira-kira siapa, nanti akan saya umumkan. Ada dari Azza Khalisa yang tadi sudah bertanya, salah satu pertanyaan terbaik. Dan kemudian satu lagi tadi pertanyaannya dari Hesti ya. Jadi Hesti juga mendapatkan hadiah dari Javara, total 5 orang. Nah tadi yang saya sebutkan nama-namanya, nanti silahkan untuk bisa DM langsung ke @kanker-anak-Indonesia. Oke, jadi sampai di sini dulu acara kita pada malam hari ini. Mbak Sali terima kasih banyak sudah bergabung pada malam hari ini. Fiska terima kasih banyak ya. Dan kan malam hari ini sinyal koneksinya rupanya dengan kedua narasumber saya kurang baik, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu masih tetap bisa
dimengerti, dipahami, dan juga tentunya bisa bermanfaat. Fiska, sampai ketemu tanggal 31 Oktober ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu semuanya. Bye. Oke, jadi itu tadi obrolan dengan Fiska. Fiska juga sekarang silahkan kalau mau meninggalkan IG Live ini. Saya sekali lagi mau mengumumkan pemenangnya biar nanti tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi ada 5 orang yang mendapatkan hampers dari Javara yang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar maupun tadi yang turut bertanya kepada kami. Terima kasih banyak. Tadi ada Fulviale, terus juga ada Etuti 0803, terus kemudian juga ada Rizka Raibi, ada Aza, bentar ya, saya cek dulu supaya tidak salah nanti. Ada Aza Khalisa ya, Aza _Halisa, terus kemudian juga tadi ada Hesti yang tadi sudah juga memberikan pertanyaan yang cukup baik, walaupun tadi sempat kami jawab juga, dan pada saat tadi mau dijawab sempat menghilang ya. Nah, Hesti Feriana Sihombing. Oke. Jadi untuk nama-nama akun yang tadi saya sebutkan, silahkan nanti untuk langsung aja DM @kanker_anak_indonesia untuk nanti dicatat data-datanya sehingga nanti bisa kami tanyakan untuk pengirimannya bagaimana ya. Kami perlu data-data para pemenang untuk nanti hadiah bisa teknis pengirimannya nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Demikian acara pada malam hari ini, obrolan tentang yoga. Open your heart, just train your mind, and the body will follow. Jadi yang tadi seperti dikatakan oleh Fiska, memang yoga ini juga bisa membantu, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya juga untuk bisa menenangkan pikiran kita, dan juga dengan gerakan, dan juga dengan pikiran kita, dengan niat kita bisa melepaskan banyak hal, ego kita, ya, sehingga kita bisa lebih flowing lagi, mengalir lagi apa yang kita lakukan ini. Kita bisa lebih menerima dengan baik, bisa lebih mencintai diri sendiri dengan lebih baik lagi, dan yang pasti bisa juga meningkatkan rasa percaya diri dan juga vitalitas dan energi kita. Untuk semuanya ditunggu nanti kehadirannya hari Minggu tanggal 31 Oktober ada Yoga for Charity. Silahkan disebarluaskan informasi ini sehingga nanti bisa kita lebih banyak bantu juga untuk anak-anak penyintas kanker dan juga sekarang yang masih berjuang melawan kanker. Donasinya sebesar Rp100.000. Silakan hubungi saja, bisa DM langsung ke Kanker Anak Indonesia ataupun mungkin mau berturut berdonasi, silakan langsung ke bio kita. Akhir kata, saya Arleta Dengesoro mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu dan salam sehat selalu ya. Bye.